Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 20082031446 dari Prodi Perbankan Syariah D semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fintech dan digitalisasi perbankan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah digital teknologi perbankan syariah. Pertama adalah fintech. Apa sih fintech itu? Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan ini bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Yang kedua ada perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia ini dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti di bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia ini mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah ini merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Berikutnya ada dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit.
Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia, Fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Berikutnya ada digitalisasi perbankan. Apa sih digitalisasi perbankan itu? Pengertian perbankan merupakan kegiatan industri yang bergerak di bidang layanan jasa keuangan, seperti melayani store tunai, tarik tunai, kredit masyarakat, transfer uang, sampai dengan layanan informasi di bidang perbankan. Adapun pengertiannya adalah layanan perbankan secara digital. Artinya, nasabah bank tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan. Digitalisasi perbankan ini dinilai sangat menguntungkan banyak pihak. Selain itu, digitalisasi perbankan ini memungkinkan perbankan untuk menerbitkan produk non-tunai yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jarak jauh. Pada umumnya, produk non-tunai perbankan ini berupa e-wallet atau rekening digital. Jenis-jenis layanan digital perbankan yang sedang marak. Perlu kita tahu bahwa saat ini, di era adaptasi kebiasaan baru, layanan digital perbankan sangat marak. Itu karena adanya perubahan masyarakat yang lebih nyaman melakukan transaksi digital secara online dengan memanfaatkan internet. Adapun jenis-jenis layanan digital perbankan yang marak digunakan adalah yang pertama, layanan phone banking. Perlu diketahui, phone banking ini merupakan salah satu jenis produk digitalisasi perbankan. Layanan phone banking ini memudahkan nasabah melakukan transaksi di perbankan. Adapun transaksi yang dilayani oleh layanan phone banking seperti cek saldo, transfer dana, mutasi rekening, pembayaran, sampai dengan isi pulsa. Pada layanan phone banking ini, nasabah akan dilayani oleh customer care bank yang sedang bertugas. Keuntungan lainnya, kita dapat menggunakan layanan phone banking ini tanpa batas waktu, yaitu online 24 jam. Yang kedua ada layanan internet banking. Umumnya, layanan internet banking ini dapat diakses menggunakan komputer dan smartphone yang terhubung dengan internet. Adapun transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informasi saldo sampai dengan mutasi rekening, kemudian ada informasi nilai tukar mata uang, kemudian ada transfer dana, berikutnya ada pembayaran tagihan seperti tagihan kartu kredit, listrik, telepon, ponsel, tagihan air sampai dengan premi asuransi, dan ada juga pembelian tiket pesawat, saham, isi ulang pulsa, sampai dengan pembayaran belanja online. Yang ketiga ada layanan SMS banking. Ternyata, selain phone banking di era digitalisasi perbankan ini, kita juga dapat menikmati layanan SMS banking. Adapun layanan SMS banking yang dapat kita nikmati adalah seperti transfer, cek saldo, mutasi rekening, pembayaran kartu kredit, dan isi ulang pulsa. Yang keempat ada layanan mobile banking. Maraknya penggunaan smartphone berbasis aplikasi mendorong perbankan untuk menerbitkan layanan mobile banking. Nah, jika kita ingin menggunakan mobile banking, pastikan kita ini sudah mengunduh aplikasinya di smartphone kita. Ada banyak transaksi perbankan yang dapat kita lakukan di mobile banking. Berikutnya ada perkembangan digital banking di dunia perbankan. Sejak Stanford Federal Credit Corporation menyediakan layanan perbankan online pada tahun 1994, layanan perbankan online telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan tren bisnis yang kompetitif menjadi faktor pendorong bagi bank untuk terus berinovasi. Khususnya bank syariah yang memiliki dua aturan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu menggunakan hukum Islam dan peraturan pemerintah. Selama dekade berikutnya, mulai tahun 2010-an, perbankan digital memanfaatkan ini untuk menjadi salah satu poin penting yang memungkinkan bank untuk melewati krisis ekonomi kedua. Fase ini mendorong bank untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek digital yang mengarah ke gelombang kedua digitalisasi di Indonesia. Beberapa bank mulai menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyiarkan, mempresentasikan, dan mensosialisasikan berbagai fitur produk yang bermanfaat bagi nasabahnya, seperti membuka saluran pengaduan nasabah, menumbuhkan komunikasi interaktif dua arah sehingga pelanggan merasa lebih terhubung dan dihormati. Strategi ini menghilangkan paradigma bahwa layanan perbankan hanya dapat diakses melalui cabang konvensional saja.
Tuntutan digitalisasi perbankan juga didorong oleh perubahan bisnis properti yang saat ini didominasi oleh generasi milenial yang lebih menyukai kemudahan bertransaksi online dan mobile. Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking mulai mewarnai aktivitas keuangan setiap nasabahnya. Kenyamanan yang ditawarkan membuat nasabah merasa nyaman, namun sayangnya masih sebagian masyarakat Indonesia yang menikmati layanan perbankan digital ini. Menurut data Lembaga Keuangan Global, hanya 54% dari masyarakat Indonesia yang dilaporkan terkena dampak layanan perbankan. Masyarakat milenial sekarang menganggap ATM, mobile banking, internet banking, SMS banking, dan lain-lain sebagai hal yang lumrah. Sekarang ini mari kita pikirkan bagaimana cara membuka rekening, menabung, mengajukan pinjaman atau kredit layanan perbankan lainnya tanpa harus datang sendiri atau langsung ke bank yang bersangkutan. Inilah yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang bank untuk menarik minat calon nasabah dengan menyediakan layanan yang diinginkan nasabah untuk membuat mereka tetap setia kepada bank. Berikutnya adalah penggunaan digital banking sebagai upaya customer retention di masa pandemi COVID-19. Di tengah disrupsi teknologi saat ini, perbankan syariah juga harus bersaing tidak hanya dengan perbankan konvensional, tapi juga dengan perusahaan finansial teknologi. Perubahan perilaku konsumen menuntut bank untuk lebih beradaptasi dengan teknologi digital. Kedua strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara bersamaan, tetapi strategi mempertahankan pelanggan selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih besar yang berarti bahwa organisasi harus selalu berupaya agar para pelanggannya selalu merasa puas dan melakukan pembelian ulang. Perusahaan perlu menyesuaikan kemampuan, teknologi, dan sumber daya mereka dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang dinamis. Diakui bahwa peran loyalitas nasabah sangat penting untuk meningkatkan keuntungan dan tujuan bersama antara perusahaan dengan nasabah dan sebaliknya. Bank dapat bekerja sama dengan operator jaringan seluler, sehingga kartu SIM Global for Mobile Communication memiliki program khusus yang dipasang untuk dapat melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah dengan mobile banking dibandingkan dengan SMS banking. Pertumbuhan uang tunai melambat seiring dengan pemberlakuan PSBB, mengurangi mobilitas dan kebutuhan transaksi tunai di masyarakat. Tantangan transformasi penggunaan teknologi digital lebih dari sekadar menyediakan layanan online dan mobile banking. Kebutuhan bank untuk menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah. Dalam hal ini, temuan dari teknologi baru ini seharusnya mempermudah dan memberikan kemudahan bagi pengguna bank untuk mengakses layanan perbankan syariah. Berikutnya ada manfaat layanan digitalisasi perbankan bagi kita. Pastinya, digitalisasi perbankan ini sangat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat layanan digitalisasi perbankan bagi kita adalah yang pertama, praktis dan mudah diakses. Bukan rahasia lagi, layanan internet memang dinilai sangat praktis. Itu karena internet mudah diakses dan menjangkau ke seluruh pelosok. Jadi, kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan. Kita cukup memanfaatkan jaringan internet di gadget. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Tentu saja, digitalisasi perbankan ini dinilai dapat menghemat biaya dan waktu. Hemat biaya yang dimaksud adalah kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke bank. Selain itu, kita juga dapat menghemat waktu karena tidak membutuhkan waktu yang lama saat antri di bank. Yang ketiga, ramah lingkungan. Adanya digitalisasi perbankan ini dinilai ramah lingkungan karena bank dapat menghemat kertas. Hal tersebut karena semua transaksi perbankan dilakukan melalui proses digital menggunakan gadget dan akses internet. Yang keempat, mengurangi human error. Perlu diketahui bahwa digitalisasi perbankan dapat mengurangi human error. Hal itu karena hampir semua transaksi perbankan dilakukan oleh sistem digital. Bahkan ada juga yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Apa saja sih hambatan dalam digitalisasi perbankan di era financial technology ini? Yang pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas perbankan. Yang kedua, modal yang belum memadai. Yang ketiga, perbankan syariah masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Yang keempat, produk yang tidak variatif. Yang kelima, kualitas SDM yang belum memadai.
Yang keenam, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bank syariah, dan kemudian ada minimnya informasi bank syariah. Kemudian sumber daya manusia atau SDM ini masih terbatas, dan jaringan serta kantor cabang yang terbatas. Kemudian ada penerapan standar tingkat kesehatan perbankan. Kemudian ada produk atau fitur layanan bank syariah terbatas, dan yang terakhir, penggunaan istilah Islam di bank syariah ini kurang dipahami, dan ada juga banyak yang masih bingung membedakan mana vintage yang ilegal dan legal. Dan yang terakhir, apa saja sih tantangan dalam digitalisasi perbankan di era financial technology? Yang pertama, kehadiran sejumlah perusahaan vintage turut berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah dalam pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien. Yang kedua, vintage telah dan akan membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Yang ketiga, kolaborasi antara perbankan syariah dan perusahaan tekvin akan memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek perekonomian, sekaligus menata kembali wajah industri keuangan syariah. Yang keempat, perbankan syariah mengejar ketertinggalannya dari perbankan konvensional akan cukup memakan waktu dan biaya. Yang kelima, salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki oleh perusahaan tekvin. Yang keenam, pesatnya perkembangan vintage berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi. Yang ketujuh, fenomena winner takes all yang terjadi pada perkembangan e-commerce. Winner takes all ini ketika segelintir platform e-commerce memonopoli pasar, dan kemudian yang kedelapan ada vintage menjadi pendorong tercapainya inklusi keuangan. Perlu manajemen risiko melalui model regulatory sandbox, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat, dan adanya ekosistem digital. Dan terakhir, perusahaan-perusahaan financial teknologi atau vintage berkembang dengan masif di Indonesia. Ada kolaborasi, tidak ada namanya vintage, tidak ada yang namanya bank, semua akan jadi satu. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.